Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Diva Suryani dengan NIM 2522085. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang sistem basis data dengan judul Perancangan Sistem Basis Data. Perancangan sistem basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui dengan cara yang paling efisien. Masalah sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian kepada basis data relasional. Terlebih lagi, ketika berbicara tentang desain basis data, maka berbicara tentang aspek logis dari desain dan bukan aspek fisiknya. Adapun masalah-masalah dalam penyimpanan data, yang pertama yaitu ada redundasi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundasi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali akan menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Adapun yang kedua yaitu anomali. Anomali pembaharuan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaharuan atau inkonsistensi saat pembaharuan dilakukan, dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbaharui. Yang ketiga yaitu ada anomali penyisipan. Jika contoh tabel adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan ke dalam basis data kecuali jika seseorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah tersebut. Adapun yang keempat, anomi penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain sebuah sistem basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data. Aplikasi yang harus dibangun. Studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan-perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini. Adapun yang tahapan yang kedua yaitu tentang perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam sebuah sistem basis data. Bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini, langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain sistem basis data. Tujuannya adalah untuk membuat
deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data. Data ini memfasilitasi diskusi antara semua orang yang terlibat dalam proses desain. Bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis pada saat yang sama, desain awal harus cukup tetap untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Adapun yang ketiga yaitu desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan mempertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mengkomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Database relasional ini adalah proses langkah demi langkah dalam setiap langkah yang dikenal dengan sebagai bentuk normal. Adapun istilah-istilah penting dalam teknik normalisasi yang pertama yaitu ada field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua yaitu ada candidate key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Adapun yang kedua yaitu composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Adapun yang keempat yaitu ada primary key. Primary key adalah candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima yaitu alternate key, candidate key yang tidak dipilih untuk sebagai primary key. Yang keenam yaitu ada foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah desain tabel. Adapun materi kita selanjutnya yaitu tentang apa sih manfaat dari normalisasi. Manfaat dari normalisasi adalah yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga yaitu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecahkan tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berukuran dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat yaitu ada pencarian indeks. Umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Adapun yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Adapun yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi akan lebih cepat.
Yang ketujuh ada sejumlah kecil nilai nol atau redundasi. Ini membuat basis data lebih cepat. Yang kedelapan yaitu anomali modifikasi data yang berkurang. Yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data dependen. Lebih sering disebut dengan fungsional dependen atau ketergantungan fungsi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batas, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Dependen dibagi menjadi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu ada full dependent. Ketergantungan penuh menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam satu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh kepada A, tetapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Yang kedua yaitu ada partial dependence, yaitu ketergantungan sebagian. Jika salah satu antara atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak berubah arti relasi dan masih tetap bereaksi berketergantungan. Adapun yang ketiga yaitu ada transitive dependent, ketergantungan transitif. Biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut yaitu A, B, dan C. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan normalisasi. Yang pertama pada tahapan normalisasi yaitu tidak normal. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu norma 1, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Yang kedua normal 2, menghilangkan ketergantungan transitif. Selanjutnya yaitu ada normal 3, menghilangkan ketergantungan fungsional. Adapun yang selanjutnya yaitu normal bench, yaitu CODD, yaitu tugasnya menghilangkan ketergantungan multiple. Yang selanjutnya yaitu ada normal 4. Tugasnya yaitu menghilangkan sisanya dari normalisasi. Yang selanjutnya yaitu ada normal 5. Baiklah, kita akan masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang SQL. SQL yaitu Structured Query Language, merupakan sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Saat ini, hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen data. Sejarah dari SQL ini yang pertama yaitu sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama FCODD yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SEQL, yaitu Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel
artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan ini, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Di akhir tahun 1970-an, dengan naiknya kepopuleran Olorade, maka SQL juga ikut populer, sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Adapun standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986. Pada tahun 1986 yaitu SQL bertipe SQL 86. Yang kedua, pada tahun 1989 sampai 1991 disebut dengan SQL 91. Pada tahun 1999 disebut dengan SQL 99. Adapun pemakaian dasar dari SQL ini adalah bahasa yang standar digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun, secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang SQL Select Statement. Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu dia akan melihat seluruh isi data tabel, kemudian melihat sebagian dari isi tabel, kemudian menggunakan operator aritmatik atau algoritma. Selanjutnya yaitu menggunakan kolom alias, kemudian menduplikasi baris, menghindari duplikasi baris, menampilkan struktur dari tabel, menggunakan rangkaian operator, dan menggunakan karakteristik string. Adapun materi selanjutnya yaitu multiple table, yaitu salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan data on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu tabel relasional dan rancangan database relasional. Karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya connection produk. Adapun yang materi selanjutnya yaitu tentang group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah pada pengelompokan data, biasanya disertakan bersama agree function. Dalam hal ini, implementasinya yaitu kumpulan function harus diikuti group by group bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Yaitu ada materi selanjutnya yaitu tentang subqueries. Subqueries adalah
Query dalam query maksudnya adalah seleksi data berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Sebagai contoh dari SQL SQL statement, yang pertama yaitu dia akan melihat seluruh isi tabel. Dia akan menginput select from barang dan menghasilkan output dia dengan kode barang, nama barang, satuan, harga, dan stok. Dan yang kedua, dia akan melihat sebagian dari isi tabel. Dia akan menginput select kode barang, nama barang, dan satuan from, seperti yang tertera pada gambar pada tabel 5.3. Kemudian yang ketiga, dia akan menggunakan operator aritmatik, yaitu akan diinput select kode barang, nama barang, harga ditambah 250 from barang, seperti yang dapat kita lihat pada gambar 5.4 ini. Kemudian yang keempat, dia akan menginput select kode barang, nama barang, dan nama from barang, seperti yang dapat kita lihat pada tabel 5.5 ini. Yang kelima, dia ketika dia menduplikasi baris, dia akan menginput select alamat from konsumen, seperti yang dapat kita lihat pada tabel 56. Dan ketika dia menghindari duplikasi baris, dia akan menginput alamat from konsumen, seperti pada tabel. Dan kemudian jika dia akan menampilkan struktur dari tabel, dia akan menginput DESC barang. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada tabel 5.8. Nah, dapat kita lihat pada tabel 5.1, yaitu contoh tabel redundasi. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Nah, terdapat pada kolom nama itu ada Ananda 3 buah dan jurusannya juga 3 buah, mata kuliahnya sistem basis data, kemudian dosen dan nilai. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seseorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Nah, hal ini disebut dengan redundasi data dalam basis data. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahapan normalisasi, yaitu yang contohnya dapat kita lihat pada tabel 6.4, yaitu pada tabel mentah. Tabel mentah di atas memerlukan suatu analisa dikarenakan tabel yang ada di soal mempunyai suatu keanehan. Kita perhatikan pada kolom basis data, pemrograman, PIK, dan IMK. Setiap nama kolom yang sudah disebutkan memiliki kode tersendiri yang bisa mempresentasikan nama dari mata kuliah. Dengan begitu, bisa dikumpulkan kode mata kuliah menjadi satu kolom baru yang bisa diberi nama kode matkul. Kemudian, nama dari mata kuliah juga bisa dibuat menjadi satu kolom baru yang diberi nama matkul. Sehingga bentuk tabel seperti yang sehingga bentuknya tidak terjadi ke suatu keanehan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tabel 6.7. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF
jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional depends kepada semua K. Bukan hanya kepada salah satu K, berarti harus ditentukan terlebih dahulu K yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada dua kandidat K yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM tambah kode matkul dan NIM ditambah nama matkul. Nah, full dependensinya yaitu NIM ditambah kode matkul, yang partial dependensinya NIM dan partial dependent kode matkul. Setelah mendapatkan semua fungsional dependensi di dalam tabel, maka untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF harus dipindahkan kolom yang bergantung hanya kepada salah satu dari K ke dalam tabel baru, sehingga saat ini tabelnya terpisah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tabel 6.11, yaitu tentang norma 3. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan K harus fungsional dependensi dengan primary K-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada K-nya, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu fungsional dependensi kepada ID dosen yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka, untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF, harus ditempatkan kolom yang fungsional dependensi, bukan kepada K-nya. Nah, dapat kita lihat pada tabel 6.12, ke dalam itu sudah tabel yang baru. Berikut pembahasan kita tentang normalisasi, implementasi basis data, dan SQL atau struktur query language. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.